Disclaimer sebelum video dimulai, video ini hanya bersifat subjektif hanya dari satu narasumber, yakni saya. Mungkin ada perspektif lain dari pihak lain ketika kami bisa mewawancarai beliau, namun dalam kesempatan kali ini kami belum sempat menyampaikan atau mewawancari beliau. Namun dalam hal pembuatan video ini, semua hanya bersifat subjektif. Untuk pertama kalinya saya sampaikan. Serta semua isi video ini tidak bersifat untuk menyinggung pihak manapun, hanya semerta-merta kebutuhan untuk tugas yang ada dalam pelanggaran hak, dan kebetulan narasumber merasa haknya sudah dilanggar, namun ini tidak bersifat untuk menyinggung pihak manapun atau menyudutkan pihak manapun, karena kami dari pertama kali menyempatkan untuk menyebutkan bahwa kami tidak akan membuat video ini sebagai konsumsi publik. Jadi harap bagi orang yang melihat video ini agar tetap bijak dalam untuk tidak menyebarluaskan video ini kepada khalayak umum dan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan sejak pertama kali. Kami juga berharap ada kebijaksanaan dari para penonton untuk tidak menghakimi atau menyudutkan narasumber ataupun memberitahu kepada pelaku ataupun menyudutkan pelaku atas kesalahan yang dia perbuat menurut subjektivitas dari narasumber, karena sesungguhnya narasumber pun sudah berdamai dengan situasinya, yakni saya sendiri, karena pada akhirnya kasus tersebut ditutup dengan rasa bersalah dari pelaku dan juga pengembalian atas hak yang sudah diambil. Namun narasumber juga saya sendiri merasa ini adalah cerita yang harus diceritakan untuk selanjutnya tahu apa yang harus akan dilakukan atau cara untuk menghadapi situasi saat ini, atau hanya sekedar membuat perasaan kepada mereka yang menjadi korban-korban, istilahnya korban-korban selanjutnya, mereka tidak sendiri. Narasumber atau saya sendiri juga mengetahui dan mengakui bahwa ini bukan hanyalah salah daripada pelaku tersebut, namun ini adalah kesalahan dari banyak pihak, dan narasumber juga mengakui dan mengetahui bahwa sesungguhnya guru hanya merupakan pengajar dan pendidik saja dalam kesalahan sistem yang sudah ada, khususnya sistem birokrasi dalam lembaga pendidikan yang ada. Namun narasumber mengakui dan mengetahui bahwa obligasi guru sebagai pendidik tidak hanya terbatas untuk tunduk kepada birokrasi yang salah, namun melakukan improvisasi. Maka dari itu video ini ada untuk pertama kalinya. Dan juga kami tidak ingin merasa seolah-olah hanya guru tersebut yang salah, hanya guru tersebut yang keliru, karena kami tidak akan menjadikan guru yang merupakan role model kami sebagai kambing hitam atas kelalaian atau kesalahan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Kami hanya merasa bahwa mungkin ada yang bisa dilakukan lebih baik dari video kritik berupa wawancara seperti ini, agar selanjutnya instansi guru bisa lebih baik lagi berkarir. Sesi wawancaranya juga agak singkat, mengingat narasumber yakni saya sendiri dari pertama kali ingin melakukan wawancara ini sangat merasa tidak nyaman untuk menyebutkan kejadian tersebut secara lengkap, bukan karena saya mengarang dalam membuat wawancara ini, namun agar info yang detail merujuk kepada satu orang spesifik tidak tersebar atau tidak dapat diinterpretasi secara gamblang atau mudah oleh para pendengar, serta saya ingin menyampaikan to the point apa motif, apa alasan saya, apa yang harus dilakukan, dan apa kronologi kejadian pada waktu itu secara to the point langsung kepada pendengar, agar tidak ada yang bertele-tele atau terkesan disembunyikan oleh narasumber, yaitu saya sendiri. Sekian, selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara terhadap rekan saya, Imani Dwi Tarona. Saya di sini selaku juru tulis dan bersama rekan saya, juru
wawancara, dan rekam. Oke, silakan Bagas. Oke. Bisa jelaskan mengapa Anda mengklaim bahwa Anda mengalami pelanggaran hak? Oke, mengalami pelanggaran hak, itu menurut saya mengalami pelanggaran hak karena menurut tutur dari Pak Guru, hak itu kan sesuatu yang harus didapatkan tapi tidak dapat didapatkan. Berangkat dari situ mungkin saya menganggap itu pelanggaran hak karena apa yang seharusnya saya dapatkan tidak saya dapatkan. Seperti itu. Oke. Bisa jelaskan bagaimana kronologi dari kejadian yang Anda alami? Bagaimana awal mula kejadian tersebut? Oke, awal mula kejadian tersebut itu waktu saya mengikuti kompetisi, salah satu kompetisi yang tersedia saat saya masih sekolah. Nah, kompetisi ini kan dibimbing oleh salah satu guru yang berada di sekolah. Awal mulanya sih dari situ. Gurunya entah mengapa agak menyembunyikan transparansi soal dana transportasi beserta konsumsi yang seharusnya diberikan kepada peserta lomba, namun tak kunjung datang di penghujung lomba ataupun setelahnya, ataupun memberitahu kepada kami jika ada uang itu atau tidak, seperti itu. Apakah Anda pernah menegur pelaku saat dia sudah mulai kelewatan? Apa respon pelaku? Kalau untuk menegur, tentu saja kapabilitas saya sebagai murid masih kurang untuk menegur perilaku yang kurang tepat, saya rasa secara subjektif dari guru tersebut. Tapi kalau misalnya menegur, ada salah satu caranya, yaitu langsung melaporkan saja kepada pihak yang lebih tahu dan lebih punya data, yang waktu itu dalam kasus saya, inspektorat. Dan ya, syukur inspektorat melakukan teguran kepada guru tersebut. Oke. Berapa lama pelaku melakukan ini kepada Anda? Apakah sampai sekarang? Kalau melakukan ini kepada saya, berhubung lomba itu waktunya sangat terbatas, mungkin hanya selama lomba tersebut. Karena hak saya juga untuk mendapatkan uang transportasi dan juga konsumsi hanya berlaku saat lomba tersebut. Namun kalau ditanya soal pelaku itu masih melakukan hal tersebut sampai sekarang, menurut saya masih, berhubung wawancara yang diadakan pada tanggal 28 di mana lomba itu baru selesai. Regenerasi setelah saya pun masih diberlakukan hal yang sama. Jadi sangat disayangkan sih. Kalau boleh tahu, berapa banyak yang Anda keluarkan kepada pelaku? Maksudnya berapa banyak apa? Yang Anda keluarkan kepada pelaku? Oh ini ya. Apakah Anda pernah menolak permintaan pelaku? Apa respon pelaku saat Anda menolak? Oh, kalau misalnya menolak, sekali lagi kalau menolak tidak ada opsi untuk menolak karena dari pertama kan ada hak yang sudah diambil oleh pelaku tersebut. Jadi kata yang tepat itu sebenarnya bukan menolak tapi mengambil kembali. Tapi kalau misalnya soal mengambil kembali, saya sudah berusaha dengan bercerita yang sejujur-jujurnya kepada pihak inspektorat waktu itu. Oke. Apakah Anda pernah menceritakan kejadian ini ke orang lain? Apa tanggapan mereka? Kalau menceritakan kejadian ini ke orang lain, pernah waktu itu kepada salah satu teman sekolah saya dan juga beberapa orang yang saya percaya. Tanggapan mereka tentu saja mereka agak kecewa dengan tindakan guru tersebut, namun di satu sisi istilahnya menormalisasikan tindakan guru tersebut, berhubung juga mungkin ada pembelaan khusus dari guru tersebut, mungkin soal birokrasi sekolah yang kurang mumpuni atau hal lain-lain yang di luar faktor. Tapi kembali lagi ini adalah satu pengambilan hak dari seorang murid. Apakah ada korban lain yang mengalami kejadian yang sama? Apakah pelakunya juga sama? Oke, berasal dari tuturan saya yang tadi, pelakunya masih melakukan hal itu sampai sekarang, yang berarti korban pun masih ada sampai sekarang. Dan berhubung korban itu saya kenal, maka saya berani bilang iya. Dan kebetulan saya sudah tahu kasus korban yang baru. Mungkin memang agak sedikit sama nasibnya sama saya, tapi kita hanya bisa menyemangati dengan kapabilitas kita sebagai murid. Oke. Menurut Anda, apakah orang-orang seperti pelaku layak diberi hukuman? Jika iya, hukuman jenis apa yang mereka layak terima?
Kalau menurut saya orang-orang seperti itu iya memang layak diberikan hukuman karena yang namanya juga pelanggaran hak. Tapi hukuman yang diberikan tentu saja harus ada dengan pertimbangan secara objektif. Jadi maksudnya bukan hanya dari murid tapi juga dari sudut pandang guru tersebut. Mungkin guru tersebut tidak berani memberitahukan soal uangnya karena mungkin ada birokrasi yang terlalu ribet pada badan sekolah ataupun hal-hal lain yang kami tidak ketahui. Namun kalau misalnya untuk hukuman, ya sekali lagi karena hak yang sudah tidak dipenuhi, mungkin bisa berupa hukuman moral ataupun berupa teguran dari atasan karena perilaku yang agak mengecewakan ini. Oke, pertanyaan yang terakhir, jika Anda berada pada sudut pandang pelaku, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Mungkin kalau seandainya saya berada dalam sudut pandang pelaku, mungkin saya tidak akan melakukan hal yang sama. Berhubung saya pernah mengalami dan menjadi korban, akan jadi suatu ironi yang sangat buruk ketika saya melakukan hal yang sama. Tapi yang akan saya lakukan tentu saja mengeluh atas birokrasi yang ada, tapi di sisi lain tidak akan mengecewakan murid yang saya bimbing atau yang saya bina, seperti itu. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kami tidak akan membuat ini untuk konsumsi publik, tetapi identitas narasumber akan tetap ditampilkan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari pewawancara atau narasumber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.